Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Samsudin, STMN, salah satu dosen pada Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Khairun. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Elektro dengan menerapkan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment yang berfokus pada Student Centered Learning dan diskusi kelompok. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Fisika Elektro. Mata kuliah Fisika Elektro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Khairun. Mata kuliah Fisika Elektro ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang prinsip-prinsip dan dasar kelistrikan dan kemagnetan serta teknologi kelistrikan dan elektronika modern. Pada mata kuliah ini akan membahas yang pertama pengertian hukum Ohm, yang kedua sambungan seri dan paralel resistor, yang ketiga arus listrik, yang keempat hukum Kirchhoff 1 dan 2, dan yang kelima rangkaian listrik tertutup atau loop. Untuk capaian pembelajaran lulusan CPL dari program studi S1 Fisika Elektro yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mandiri. CPL 2 perekayasa atau profesional yang mampu menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teknik elektro yang menjadi landasan praktik baik spesifik dalam yurisdiksi yang berlaku serta mendefinisikan, menyelidiki, dan menganalisis masalah teknik elektro yang kompleks menggunakan data dan teknologi informasi yang sesuai. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4 kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 5, yaitu mahasiswa mampu. CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2 merancang rangkaian listrik sederhana dengan menerapkan prinsip-prinsip teknik elektro dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 3 memahami tentang hukum Coulomb, kuat medan listrik, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan sikap tanggung jawab, kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 4 mengaplikasikan potensial listrik, energi potensial listrik, kapasitor, dan rangkaian arus listrik searah dengan rekayasa atau profesional yang mampu menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teknik elektro yang menjadi landasan praktik baik yang spesifik dalam yurisdiksi yang berlaku serta mendefinisikan, menyelidiki, dan menganalisis masalah teknik elektro yang kompleks menggunakan data dan teknologi informasi yang sesuai. CPMK 5 menganalisis gejala fisis medan magnet permanen, magnet oleh kawat berarus, hukum Faraday, dan induktansi serta rangkaian bolak-balik dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, tetapi yang menjadi referensi utama pada mata kuliah ini mengacu pada buku ajar Fisika Elektro yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Dan juga ada Fisika Listrik Magnet oleh Umar Yahdi, Fisika Dasar 2 Mikrajuddin Abdullah. Di samping itu masih ada beberapa sumber pustaka lainnya yang dijadikan referensi pendukung pada mata kuliah ini berupa jurnal
yaitu jurnal dengan judul Analisis Karakteristik Listrik Arus Searah dan Arus Bolak-balik oleh Samuel Gideon dan Koko Pratama Saragi. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan di ruang kelas secara tatap muka, dan pembelajaran kuliah fisika elektro ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis. UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai 15 lanjutan pemaparan materi, dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah fisika elektro didapatkan dari 4 komponen, yakni yang pertama, kuis interaktif dengan bobot penilaian sebesar 10%, tugas kelompok individu dengan bobot penilaian sebesar 30%, UTS dengan bobot penilaian sebesar 20%, UAS dengan bobot penilaian sebesar 40%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah fisika elektro untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Universitas Khairun. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pada perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kuliah pada hari ini selalu dia berjalan lebih lancar dan bisa memberikan keberkahan buat kita. Ya, kita berdoa mulai. Ya, selesai. Baik, jadi hari ini kita membahas tentang hukum Ohm dan arus listrik. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut terkait dengan materi ini, siapa di antara kalian ada masih ingat materi yang pernah kita pelajari pada pekan lalu? Saya, Pak. Oke, ya, silakan. Materi yang kemarin yaitu potensi listrik dan kapasitor. Oke, itu ya. Jadi pertemuan yang sudah kita lewati yaitu potensi listrik dan kapasitor. Berarti kita sudah paham. Makanya hari ini kita lanjut di materi hukum Ohm dan arus listrik. Namun sebelum itu, ketua tingkat ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Pak. Oh, semua hadir. Oke, kalau gitu kita presensi dulu ya. Kita presensi dulu. Silakan ditandatangani. Oke. Baik, jadi hari ini kita bahas tentang hukum Ohm dan arus listrik. Jadi dalam materi ini yang harus kita capai ya dalam pembelajaran atau perkuliahan hari ini, yaitu yang pertama itu menjelaskan atau kalian memahami ya konsep hukum Ohm secara umum tentang kuat arus dan hambatan. Terus capaian pembelajaran yang kedua yaitu menghitung besarnya kuat arus dan hambatan dengan menggunakan hukum Ohm. Terus yang ketiga atau capaian pembelajaran yang ketiga yaitu menghitung besarnya hambatan listrik pada rangkaian seri dan paralel. Terus yang keempat, menghitung arus listrik pada rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Oke. Baik. Kita mulai dengan materi hari ini yaitu pengertian hukum Ohm. Jadi pengertian hukum Ohm yaitu prinsip dasar dalam elektronika yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik. Oke, hukum Ohm ini juga ditemukan oleh fisikawan Jerman Georg Simon Ohm, sehingga dinamakan hukum Ohm karena diambil nama terakhir dari penemu hukum Ohm ini. Oke, baik. Jadi kalau kita belajar tentang hukum Ohm, berarti ada 3 variabel yang harus kita pahami atau kita ingat ya, yaitu antara tegangan, arus, dan hambatan ya, atau ini jadi V, I, dan R. Jadi hubungan antara V, I, dan R. Kalau dulu waktu di sekolah pasti kalian sudah pelajari ya, sehingga ada yang dinamakan segitiga ya. Jadi persamaan itu ini dengan segitiga. Jadi ada dicari V, berarti V yang di atas ya,
V I kali R dicari R berarti V per I dan selanjutnya. Oke, ini ada grafik perbandingan antara tegangan dan arus. Oke, ini adalah gambar resistor ya. Ini adalah komponen elektronika resistor. Ya, fungsinya sebagai hambatan ya, hambatan. Nah, tapi hambatan juga bukan hanya dalam komponen elektronika seperti ini ya. Hambatan juga ini ada juga pada penghantar, atau diistilahkan kalau lebih umum ya di kita itu ada yang disebutkan dengan kabel ya, kabel. Jadi atau penghantar. Jadi penghantar itu semakin panjang ya, berarti hambatannya makin besar ya. Nah, kalau kalian pelajari lagi perkuliahan lebih lanjut, nanti akan membahas lebih lanjut tentang penghantar pada hambatan pada penghantar. Oke, ini ya. Jadi hambatan pada penghantar ini dipengaruhi oleh tiga variabel ya. Ada rho, ada L, dan ada A. Di mana rho adalah hambatan jenis ya, L adalah panjang penghantar, dan A adalah luas penampang. Oke. Ternyata pada hambatan ya, pada hambatan di penghantar juga ini juga dipengaruhi oleh suhu ya, oleh suhu, sehingga bisa dilihat di sini untuk hambatan. Ini ada RO tambah dikali 1 tambah A ya, ini alfa ya, alfa delta T, di mana ini alfa ini merupakan variabel dari koefisien suhu. Jadi dia berpengaruh. Jadi suhu itu berpengaruh pada hambatan di penghantar. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Ini yang harus kalian pahami betul ya, untuk komponen hambatan atau pada rangkaian elektronika disebut dengan apa? Resistor ya, resistor. Jadi resistor itu bisa kita mengetahui nilai dengan menggunakan alat ukur, tapi juga bisa diketahui melalui warna pada gelang resistor itu. Ya, ini adalah contoh ya, contoh resistor dengan 4 gelang. Jadi gelang yang pertama ini menunjukkan angka ya, menunjukkan angka. Misalnya ini coklat. Coklat kita lihat di tabel warna pada resistor. Berarti coklat itu, ini coklat nilainya 1, berarti harus ditulis angkanya. Terus warna yang kedua juga angka ya, menulis angka. Misalnya ini hitam berarti nilainya adalah 0, berarti ditulis 0. Sedangkan angka yang ketiga ya, yaitu ini angka yang ketiga itu menunjukkan tentang kelipatan 10 ya. Misalnya ini, kalau warna yang ketiga adalah hijau. Hijau itu 5, berarti di sini kelipatan 10 berarti 10 pangkat 5. Berarti berapa tuh? 10 pangkat 5, 10 pangkat 5, 100.000 ya, 100.000. Sehingga ini kita lihat di sini hasil dari ini penjumlahan atau keseluruhan dari gelang pertama sampai gelang ketiga itu berapa nih? 1 juta ohm ya, 1 juta ohm. Kalau kita konversi dalam bentuk mega ohm berarti 1 mega ohm. Karena 1 mega itu sama dengan 1000 ya, 1 juta ohm. Berarti ini lebih singkat dibuat dalam satuan mega ohm. Oke, dan sedangkan gelang yang keempat mana gelang keempat? Gelang keempat kalau di sini digambar adalah perak. Perak kita lihat di sini di tabel warna perak itu berarti 10%. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Oke, silakan Anti. Gelang keempat sebagai toleransi itu maksudnya apa? Oke, kalau di sini kalian lihat di sini gelang keempat ya, gelang keempat yaitu 10%. Jadi 10% artinya kita bisa lihat 10% dari 1 juta ohm atau 1 mega ohm.
Jadi itu jadi 10% dari 1 mega itu berapa? Nah, itu bisa ditambahkan dengan nilai ini, bisa ditambahkan, berarti kita bisa menggunakan nilai itu ya. Nah, juga bisa dikurangi dengan 10% dari 1 mega atau 1 juta ohm. Jadi bisa dia lebih 10% dan bisa dia kurang 10%. Paham? Oke, itu fungsi dari toleransi. Begitu juga kalau misalnya toleransi pada emas 5%. 5% itu berarti kalian bisa tambahkan dengan nilai 5% dari yang kita hitung dan bisa dikurangi dengan nilai itu 5%. Oke, itu ya untuk kode warna pada resistor. Selanjutnya ini ada rangkaian pada R atau pada resistor. Jadi ada rangkaian seri. Jadi rangkaian seri gambarnya seperti ini. Jadi dia tersusun secara beruntun ya. Terus untuk R pengganti ya atau RS yaitu sama dengan R1, R2 tambah R3. Kalau ini kalau cuma R3 ya. Kalau misalnya sampai R5 berarti tinggal ditambahkan saja sampai R5. Itu untuk rangkaian seri. Sedangkan yang paralel dibuat seperti ini ya, berhimpit atau berdampingan, disusun. Jadi untuk persamaan juga ini. Jadi seper RP, jadi ini R pengganti ya, seper RP atau seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Itu adalah persamaan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Oke. Ya, untuk rangkaian hambatan ini ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk persamaan paralel pada R sama dengan persamaan pada kapasitor. Oke, baik. Oh, ini yang sudah kita pelajari ya, jadi kapasitor. Jadi ada ini. Jadi kalau di kapasitor juga ada yang namanya rangkaian paralel dan rangkaian seri juga, ya. Tapi untuk persamaan atau menjadi rangkaian R pengganti dan rangkaian C pengganti itu dia berbeda ya, dia kebalik. Kalau untuk rangkaian seri pada C ya, pada C itu dia sama dengan rangkaian paralel pada R. Jadi dia seperti ini kalau rangkaian seri pada C. Jadi dia seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Itu kalau rangkaian seri pada kapasitor. Juga untuk paralel pada kapasitor dia sama dengan rangkaian pengganti seri pada resistor. Jadi dia dia tukar ya. Dia saling ini. Jadi rangkaian seri itu sama dengan rangkaian paralel C, sedangkan yang rangkaian seri pada paralel pada R itu dia sama dengan rangkaian seri pada C untuk persamaannya. Seperti itu ya. Oke. Baik. Kita lanjut lagi dengan materi arus listrik. Kan tadi ada hukum Ohm dan arus listrik. Jadi hukum Ohm kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk pada arus listrik. Ini untuk secara definisi arus listrik adalah laju perubahan aliran muatan listrik yang melewati suatu permukaan. Ini untuk persamaan itu perubahan ini I sama dengan dq per dt. Berarti di mana perubahan muatan listrik ini berbanding dengan perubahan pada waktu atau dq per dt. Jadi arus listrik dibawa oleh pembawa muatan. Jenis-jenis pembawa muatan itu ada elektron bebas atau konduktor dan hole atau lubang ya, lubang pada semikonduktor. Oke, pada logam misalnya 1 atau 2 elektron per atom. Gambarnya mungkin seperti ini. Jadi yang jelas untuk arus listrik itu dia ada pada rangkaian tertutup ya, rangkaian tertutup. Di situ ada arus listrik. Oke. Jadi kalau kita belajar arus listrik kita harus tahu dulu bagaimana hukum-hukum yang ada pada arus listrik. Di sini ada hukum 1 Kirchhoff. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ya, pada gambar di sini. Jadi kuncinya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau di sini arus yang masuk yang mana nih? Jadi pada gambar, jadi ada I1 dan
I2 ya. Dan arus yang keluar ada I3, I4 dan I5. Nah, jadi ini untuk persamaan, jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 dan I5. Jadi kuncinya itu, jadi arus masuk sama dengan arus keluar. Itu untuk hukum Kirchhoff 1. Sedangkan untuk hukum Kirchhoff 2, nah ini, jadi pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensial sama dengan 0. Nah ini, jadi jumlah tegangan yang dimaksud di sini, jumlah tegangan yang ada di pada rangkaian ini, jumlah tegangan ada 1, 2, 3. Nah ini tambah dengan ini tegangan pada R ya. Kalau di sini kan ada 4 R, berarti dijumlahkan semua I kali R. Ini tegangan pada R1, R2, R3 dan R4. Itu sama dengan 0. Jadi ini kalau misalnya R ada 4. Kalau R lebih dari 4 berarti tinggal ditambahkan lagi dengan itu. Makanya di sini sigma E ya tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, sampai sini sudah bisa ini bisa paham ya? Oke, baik. Oke, jadi untuk mengetahui hambatan, nah ini ada catatan ya, catatan pada rangkaian tadi yang kita sudah bahas sama-sama. Jika nilai E atau sumber tegangan ya, itu ini adalah panah arus ya. Jadi kalau arus yang ditemukan negatif dulu pada sumber tegangan, itu dia bernilai positif. Nah, jika arus temukan positif lebih dulu, itu berarti dia bernilai negatif. Nah, itu untuk menghitung persamaannya. Nah, jadi itu arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif. Nah, ini untuk lebih memperkuat ya penjelasan pada gambar di atas. Oke, ini dan tadi yang kita dijelaskan. Nah, jadi ini ada E1, makanya di sini E1 bernilai positif ya, karena yang ditemukan pada loop ya ada itu arah arus itu ditemukan negatif lebih dulu ya, berarti dia penilai positif. Setelah itu untuk E2 ditemukan ini positif, berarti nilai negatif. Lanjut lagi, nah ini yang ditemukan negatif, berarti dia nilai positif. Kemudian baru dibagi dengan semua R, karena di situ ada R kecil ya, R kecil itu menunjukkan tahanan pada sumber tegangan. Jadi sumber tegangan itu mempunyai tahanan, tapi nilainya kecil ya, makanya ada perhitungan-perhitungan yang lain itu tidak dimasukkan untuk R kecilnya. Oke, sekarang lebih memperdalam ya pemahaman kalian terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nanti saya bentuk kelompok ya, bentuk kelompok ada ke sini, saya bentuk kelompok 1 ya, dari sebelah kanan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini ada kasus ya, atau ada permasalahan atau soal yang kalian harus pecahkan dengan gambar ini ya. Nah, gambar ini sudah ada nilai, jadi ada nilai sumber tegangan, ada nilai R. Yang belum ada itu yang kita cari. Yang belum ada berarti ada I1, I2 dan I3. Nah, ini untuk analisis. Nah, ini menggunakan persamaan tadi, hukum Kirchhoff 1 yang kita bahas tadi. Nah, itu untuk yang ini, untuk yang perhitungan loop ini, itu menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya, hukum Kirchhoff 2. Jadi ini untuk perhitungan loop 1 dan loop 2. Dengan persamaan ini akan kita dapat I1, I2 dan I3. Oke, silakan diskusi masing-masing kelompok ya. Saya berikan waktu 5 menit untuk kalian diskusi. Kalau sahabat sudah selesai di antara kelompok kalian ya, bisa acukan tangan dan menyebutkan nilai yang kalian dapat dari diskusi itu. Jadi I1, I2 dan I3. Oke, yang sudah silakan. Kelompok 1, 2, 3. Oh, kelompok 1. Oh, silakan. Untuk nilai I1 sama dengan 0,6 ampere, untuk nilai 2 sama dengan 1,8 ampere, untuk nilai 3 2,4 ampere. Oke, jadi berarti sudah hasil diskusi dari kelompok 1 tadi sudah dapat nilai I1, I2 dan I3.
Oke, ada yang lain di kelompok ini yang nilainya sama dengan kelompok 1 atau ada tanggapan? Ada Pak saya. Oh, oke, silakan. Kalau boleh tahu itu dapat dari mana ya? Kalau boleh dijelaskan. Oh, oke, silakan kelompok 1 untuk bisa menjelaskan. Itu I1, I2 dan I3 itu dapat dari mana? Untuk mencari nilai 1, 2, 3 itu dicari menggunakan persamaan loop. Setelah Ini ya, persamaan loop. disubstitusi sehingga menjadi dua variabel. Kita dieliminasi I1 untuk mendapat I2 dan selanjutnya untuk mendapat I1 dan I1 dan I3 dengan cara substitusi. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, untuk penjelasan dari kelompok 1 ya, bahwa ternyata untuk mendapatkan hasil I1, I2 dan I3 itu berarti harus dengan menggunakan persamaan loop ini ya, persamaan loop ini. Jadi ini persamaan loop ini ada I1, I3, I2. Jadi berarti ada 3 variabel. Berarti harus dibuat menjadi 2 variabel. Itu dengan cara substitusi. Jadi dengan cara substitusi. Nah, berarti kalau sudah dapat 2 variabel, baru kita hitung dengan persamaan ini. Setelah itu dieliminasi lagi. Dieliminasi itu menjadi 1 variabel. Sehingga tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, jadi kalau sudah dapat 1 variabel berarti sudah dapat nilainya karena tinggal 1 variabel. Nah, kalau sudah dapat 1 nilai ya, tadi 1 variabel nilainya sudah didapatkan, berarti yang lain itu tinggal kita menyelesaikan atau mencari dengan cara substitusi ya untuk mendapat nilai yang lainnya atau I3 dan I2. Oke, itu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Baik, itu ya tadi hasil diskusi kelompok dan kita lanjut lagi ini lembar kerja mahasiswa. Jadi ini masing-masing kalian mengerjakan. Jadi kalau yang tadi didiskusikan itu ada 2 loop. Yang sekarang kalian kerjakan masing-masing ya per orang itu adalah dengan 1 loop ya menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya, hukum Kirchhoff 2 untuk menyelesaikan untuk mendapatkan nilai I. Nah, silakan kalian kerjakan. Waktunya 1 menit saja, ya 1 menitnya. Jawabannya itu kalian kirim ke email saya ya, email saya langsung dikirim jawabannya langsung. Oke, sudah ya. Oke, jadi selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan ini ada penugasan ya, penugasan seperti biasa ya, penugasan ini harus dikumpul sebelum masuk pada pertemuan berikut ya, pertemuan berikut. Ini penugasan, kalian bisa catat ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dengan apa yang sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya dari pembelajaran pada hari ini kalian harus tahu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel pada resistor. Setelah itu juga kalian untuk menganalisis sebuah rangkaian itu juga kalau misalnya untuk rangkaian loop ya berarti kalian menggunakan hukum Kirchhoff ya, ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 untuk menyelesaikan soal ya, soal yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Dan kalau tidak ada yang tambahan dari kalian, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.